Bagaimanakah caranya Bibi menghancurkan Hizbullah dalam waktu 10 hari saja? Pada tanggal 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan ke Israel, menewaskan 1.200 warga sipil dan menculik 250 pria, wanita, dan anak-anak. Setelah serangan tersebut, Hizbullah dan beberapa kelompok di Lebanon terlihat merayakan kematian orang-orang Yahudi. Syekh Hasan Nasrallah, pemimpin Hizbullah, mengatakan, Alhamdulillah, Hamas telah menangkap 250 sandera Yahudi dan menawan mereka di terowongan. Alhamdulillah, semoga Allah mengabulkan keinginan kami menumpas orang Yahudi. Hizbullah adalah kelompok politik dan militan Islam Syiah yang berbasis di Lebanon, dibentuk pada tahun 1982 dengan dukungan pemerintah Islam Syiah Iran. Populasi Lebanon terdiri dari sekitar 65% Muslim, Sunni dan Syiah, 30% Kristen, 4% Druz, dan 1% Kurdi. Di masa lalu, Lebanon adalah negara mayoritas Kristen. Kok sekarang jadi mayoritas Muslim? Dengarkan penuturan Brigitte Gabriel, warga Lebanon Kristen yang melarikan diri dari Lebanon untuk dapat suaka di Amerika Serikat. I come from a country, Lebanon used to be the only majority Christian country in the Middle East. Most people don't know that. When they think of the Middle East, they think it's all Islamic countries. But Lebanon is the only majority Christian country in the Middle East. We were open-minded, we were fair. We prided ourselves on our multiculturalism. We welcomed everyone to our country, especially from the surrounding Arabic countries, because we wanted to share with them the westernization which we had created in the heart of the Middle East. Unfortunately, all that began to change by the 70s because of two things. The enlargement of the Islamic population in Lebanon, because we Christians marry one spouse until death do us part. We don't have many kids. Muslims, on the other hand, are allowed to marry up to 4 wives at a time. Now, of course, not all of them do it, but enough of them do it that in our country, in Lebanon, by the 70s, the Muslims became the majority. And once they became the majority, they started massacring the Christians and killing the Christians. They wanted to basically use Lebanon as a base from which to fight Israel, kill the Jews and drive them into the sea, using Lebanese democracy and Lebanese open-mindedness and tolerance to do exactly that. And that's really when my world turned upside down and it changed. Untuk mengetahui mengapa umat Muslim sedemikian benci terhadap orang Yahudi sampai ingin melenyapkan mereka, maka periksalah ajaran Islam yang mempengaruhi pola pikir Muslim. Al-Quran, Surat Al-Maidah, ayat 51. Allah sangat membenci orang Yahudi dan Nasrani, sehingga Dia memerintahkan umat Muslim untuk tidak berteman dengan mereka. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah, ayat 64, bahwa Dia menanamkan kebencian di dalam hati orang Yahudi hingga akhir zaman, sehingga umat Islam harus memerangi orang Yahudi sampai kiamat. Dalam Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 111, dinyatakan bahwa Allah telah membeli nyawa umat Islam dengan imbalan tempat di surga, dan yang berperang dan mati sebagai syuhada akan masuk surga. Untuk memahami akar sejarah permusuhan Islam terhadap Yahudi, silakan tonton video berikut ini, Nabi Muhammad dan Safiyah dan pembantaian Bani Quraiza. Bagian selatan Lebanon didominasi Muslim Syiah, di mana tentara Hizbullah berada. Hizbullah adalah kelompok militan Islam Syiah yang berbasis di Lebanon, didirikan di tahun 1980-an dengan dukungan dari Iran. Hizbullah beroperasi sebagai partai politik dan faksi bersenjata, terlibat dalam konflik dengan Israel dan memainkan peran penting dalam politik Lebanon. Untuk menyenangkan Allah dan mendapatkan janji surga, Hizbullah mulai meluncurkan ratusan rudal dan roket ke Israel Utara mulai tanggal 8 Oktober 2023, sehari setelah pembantaian 1.200 warga sipil Yahudi. Serangan terus berlanjut selama setahun dengan 10.000 rudal dan roket yang ditembakkan sejauh ini.
Meskipun Iron Dome Israel berhasil mencegat sebagian besar proyektil, tapi beberapa roket berhasil mendarat dan menyebabkan kehancuran di daerah Israel. Misalnya sebuah roket Hizbullah secara tragis menewaskan 12 anak ketika mereka sedang bermain sepak bola di Majd al-Shams, sebuah kota di wilayah Golan Druze. Untuk mengatasi serangan mematikan ini, pemerintah Israel merancang siasat yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Musuh-musuh Israel tidak menyadari bahwa pasukan pertahanan Israel atau IDF telah memantau Hizbullah sejak organisasi itu dibentuk. Para pemimpin Israel menyadari bahwa mereka tidak dapat mengabaikan ancaman dari musuh-musuh mereka. Ketika musuh menyatakan ingin melenyapkan orang Yahudi, maka ancaman ini harus ditanggapi dengan serius. Hamas telah membunuh 1.200 orang Yahudi dalam sebuah serangan tak beralasan dan menculik 250 orang lainnya. Sekarang, Hizbullah juga bertujuan untuk menghancurkan mereka. Untuk bisa terus hidup, para pemimpin Yahudi harus mengubah keadaan di Timur Tengah. Pada tanggal 17 September 1924, semua anggota Hizbullah menerima pesan melalui pager mereka, dan ini memang sudah biasa dilakukan dalam organisasi mereka. Ketika mereka memeriksa pesan tersebut, perangkat itu tiba-tiba meledak. Rumah sakit kewalahan menangani anggota Hizbullah yang kehilangan penglihatan, anggota tubuh, kaki, tangan, jemari, alat kelamin, atau bahkan nyawa. Pada hari itu, sekitar 4.000 pager diledakkan secara serentak di seluruh Lebanon. Setiap pager adalah milik seorang pejuang Hizbullah, yang berarti musuh telah berhasil melumpuhkan 4.000 tentara Hizbullah dalam satu operasi rahasia. Keesokan harinya banyak korban meninggal yang dimakamkan. Namun selama upacara pemakaman, ledakan kembali terjadi. Kali ini, walkie-talkie milik anggota Hizbullah meledak secara serentak di seluruh Lebanon. Jelas sekali bahwa seseorang telah memicu ledakan tersebut. Ini adalah serangan dari musuh Hizbullah yang sangat sukses, karena jumlah korban yang jatuh dalam waktu hanya 2 hari sangat mengejutkan. Lihatlah laporan Hizbullah tentang korban yang jatuh. 879 anggota Hizbullah terbunuh, 291 komandan senior Hizbullah terbunuh, 509 anggota mengalami kebutaan, 1.735 anggota mengalami luka-luka pada alat kelamin, 1.693 anggota mengalami luka bakar. Mengapa kok anggota Hizbullah menggunakan pager? Pager kan sangat ketinggalan zaman dibandingkan dengan ponsel. Untuk mengetahui alasannya, mari simak penjelasan dari Syekh Hussein Nasrallah. Aku membuat keputusan untuk melarang tentaraku menggunakan ponsel setelah Mossad mampu melacak lokasi kami melalui ponsel. Contohnya, kami kehilangan Imad Mughniyeh, komandan militer tertinggi Hizbullah di tahun 2008. Dia dibunuh di Damaskus, Suriah, ketika sebuah bom mobil meledak saat dia mendekati mobilnya. Israel telah melacak dirinya melalui ponselnya. Kemudian, pada bulan Desember 2013, Hasan al-Laqis, salah satu komandan senior kami, dibunuh di Beirut. Aku yakin Mossad menggunakan sinyal ponsel untuk melacak pergerakannya. Hal yang sama terjadi pada Samir Kuntar, seorang anggota Hizbullah lainnya yang terbunuh pada tahun 2015 oleh serangan udara Israel di Suriah. Sekali lagi, Mossad kemungkinan besar melacak lokasinya melalui ponselnya. Karena itu, kami memesan 4.000 pager dari Taiwan karena kami kira pager itu lebih aman. Siapa yang mengira orang Yahudi bisa menyabotase pager itu dan menggunakannya untuk membunuh kami? Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Pager yang diidentifikasi sebagai model AR-924 diproduksi di bawah lisensi dengan Gold Apollo, sebuah perusahaan Taiwan. Kami tidak membuat pager itu. Kami hanya memberikan otorisasi merek dagang dan tak terlibat dalam mendesain atau membuat pager tersebut. Pak Consulting KFT di Budapest, Hungaria yang membuatnya. Namun, Barsoni Archidiakono dari BAC Consulting membantah keterlibatannya. Aku tidak membuat pager itu kok. Aku hanya perantara saja. Anda salah paham. Dadah.
Dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut dan segera menghilang. Perusahaan Eropa itu jelas dikendalikan oleh musuh-musuh kami. Pager yang dipesan Hizbullah sudah jelas telah disabotase. Mossad rupanya telah menanamkan bahan peledak di dalamnya. Akibatnya, banyak pejuang kami yang harus dikirim ke Iran untuk menjalani operasi mata, amputasi, bahkan operasi alat kelamin. Gimana mereka bisa menikmati 72 perawan di Jannah jika tidak punya burung lagi? Bahkan Duta Besar Iran Mojtaba Amani kehilangan satu matanya dan mata lainnya luka parah saat pager yang dibawanya meledak. Astaghfirullah, na'udzubillah. Aku harus mengatur pertemuan dengan para komandanku. Tampaknya Mossad menyadap ponsel mereka, sehingga mereka terpaksa menggunakan pager. Mossad menyabotase pager mereka, jadi mereka menggunakan radio. Kemudian Mossad menyabot radio mereka, sehingga mereka harus bertemu tatap muka. Pada tanggal 21 September 2024, puluhan komandan tertinggi Hizbullah dipanggil untuk rapat di sebuah bunker yang berada sekitar 18 meter di bawah tanah. Rupanya, itu adalah pertemuan Zoom karena Nasrallah tidak berada di lokasi yang sama. Oh, lihat, itu pesawat tempur Israel datang. Pesawat-pesawat Israel kemudian menjatuhkan beberapa bom penghancur bunker. Bom tersebut menembus bumi untuk mencapai bunker dan menghancurkannya sepenuhnya. Ledakannya begitu dahsyat. Ya, hanya dalam satu hari, Israel Air Force atau IAF berhasil menewaskan 247 teroris Hizbullah, termasuk banyak komandan tertinggi mereka. Di antara mereka adalah Ibrahim Aqil, orang kedua Hizbullah dan pemimpin pasukan Radwan yang merupakan seorang teroris besar. Dia mendalangi pengeboman barak di Beirut tahun 1983 yang menewaskan 241 tentara marinir Amerika Serikat. Sungguh tak disangka, astagfirullah, semua komandanku tewas dalam sehari saja. Selain itu, aku juga kehilangan 4.000 tentara hanya dalam sehari, gara-gara pager meledak. Banyak dari mereka yang tidak mati, tapi mereka tidak bisa bertempur lagi tanpa mata, tangan, kaki, dan alat kelamin. Mereka cacat, jadi beban masyarakat selama bertahun-tahun kemudian. Jauh lebih mudah dan murah bagi kami jika mereka mati syahid. Hal ini akan menyebabkan konfrontasi yang jauh lebih serius. Hizbullah pasti akan membalas. Sebagai hamba Allah yang takwa, kita harus membalas. Terus luncurkan rudal dan roket untuk membunuhi orang Yahudi. Akan tetapi roket-roket itu kebanyakan mengenai ayam dan sapi. Bahkan banyak yang mendarat di laut. Sehari kemudian, pada 22 September 2024, Angkatan Udara Israel, IAF, membagikan selebaran kepada penduduk Lebanon Selatan di kota-kota Nakura, Majd al-Zun, Yarin, Aita Ash-Shab, Debel, Yarun, Labuneh, Ramyeh, dan Alma el-Chaeb yang memperingatkan mereka untuk mengungsi jika masih ingin hidup. IAF mengumumkan akan segera mengebom kota mereka. Selama puluhan tahun, Hizbullah telah menyimpan roket dan rudal di dalam rumah-rumah warga sipil dengan mengira pasukan Israel akan enggan menghancurkan senjata tersebut untuk menghindari korban sipil. Kami makan dan tidur dekat bom-bom besar di rumah kami. Tentu kami tak mau hidup seperti ini, tapi kami tak punya pilihan. Hizbullah akan membunuh siapapun yang menentang mereka. Setelah warga mengungsi, IAF menyerang berbagai lokasi penyimpanan senjata Hizbullah. IAF tahu persis rumah-rumah mana saja yang digunakan untuk menyimpan senjata karena mereka memiliki banyak mata-mata di Lebanon. Banyak warga sipil Lebanon yang membenci Hizbullah dan memberitahu IAF lokasi yang tepat untuk menyerang Hizbullah. Pemboman terus berlangsung di hari ke-6, 7, 8, dan 9. Sheikh Hasan Nasrallah bersembunyi di dalam bunkernya yang dalam dan jauh dari permukaan tanah. Aku harus menelepon bosku di Iran untuk meminta bantuan.
Halo ya Aki Khamenei, tolong kirimkan beberapa jet milikmu untuk melawan IAF di Lebanon Selatan. Mereka mengebom senjata dan amunisi yang engkau berikan kepada kami. Wah, ngawur saja kau ini. Jika kami mengirim jet, Angkatan Udara Israel akan membalas dan mengebom persenjataan kami di Iran. Apa maksudmu? Apakah kau akan membiarkan mereka seenaknya membomi kami? Kami kan tak punya pesawat tempur untuk membela diri. Kami akan mampus di sini. Tenang, akhi. Jenderal Abbas Nilforoshan akan segera menemuimu. Nasrallah menangis, menyadari bahwa tidak akan ada jet tempur Iran yang akan membela mereka ketika ia sangat membutuhkannya. Aku tidak bisa mengirim pesawat jet untuk melindungi Nasrallah karena aku sendiri akan segera membutuhkannya. Netanyahu sedang menggila dan aku tahu sebentar lagi dia akan memburuku. Pada tanggal 27 September, IAF melancarkan serangan besar-besaran dengan sasaran puluhan lokasi teroris Hizbullah di lembah Bekaa, jauh di dalam Lebanon, dan di berbagai lokasi di Lebanon Selatan. Serangan tersebut dilaporkan menargetkan bangunan-bangunan yang digunakan untuk penyimpanan senjata, fasilitas militer, dan peluncur rudal yang ditujukan ke Israel. Dalam sebuah pernyataan, militer Israel mengkonfirmasi tewasnya Muhammad Ali Ismail, komandan unit rudal Hizbullah, bersama dengan wakilnya Hossein Ahmed Ismail di Lebanon Selatan. IAF membombardir beberapa lokasi antara lembah Bekaa dan kota Baalbek. Pada hari yang sama, jet-jet IAF juga menghantam markas pusat Hizbullah di Dahieh, sebuah distrik di selatan Beirut. Fasilitas bawah tanah yang terletak 30 meter di bawah sebuah rumah ini adalah tempat di mana Nasrallah dan para komandan senior Hizbullah lainnya, termasuk Ali Karaki, komandan Front Selatan Hizbullah, dan komandan Garda Revolusi Iran, Abbas Nilforoshan, dilaporkan bertemu. Angkatan Udara Israel menggunakan 85 bom penghancur bunker, masing-masing seberat 1 ton, untuk membunuh Sheikh Hasan Nasrallah yang bersembunyi di bunker bawah tanah sedalam 30 meter. Bom-bom ini, baik GBU-31 Jedam buatan Amerika Serikat maupun Spice 2000 buatan Israel, menyebabkan gempa yang melanda di daerah sekitarnya. Ketika Ayatollah Khamenei mendengar serangan tersebut, ia merasa sedih. Iran telah menghabiskan miliaran dolar dan 45 tahun untuk mendanai Hizbullah yang dirancang untuk jadi fraksi bersenjata terkuat yang mampu mengalahkan Israel. Namun semua itu hancur dalam waktu seminggu saja. Tak ada kekalahan yang begitu memalukan sebelumnya. Sementara itu, umat Kristen, Muslim Sunni, dan Druze di Lebanon merayakan kematian Nasrallah dan kehancuran besar-besaran Hizbullah. Setelah Hasan Nasrallah tewas, Hizbullah menunjuk Hashem Safiedine sebagai pemimpin Hizbullah pada tanggal 27 September. Dia dengan cepat mengancam umat Kristen Lebanon bahwa waktu mereka hampir habis dan bahwa mereka harus meninggalkan Lebanon atau masuk Islam. Namun, ia langsung dihabisi oleh IAF pada hari yang sama. Hizbullah kemudian menunjuk Hasan Khalil Yassin sebagai pemimpin Hizbullah pada tanggal 28 September. Namun IAF membunuhnya beberapa jam kemudian. Bibi berhasil menghancurkan infrastruktur dan kepemimpinan Hizbullah hanya dalam waktu 10 hari. Tetapi ini tidak berarti bahwa Israel telah sepenuhnya menghentikan serangan teroris. Ini karena ideologi Islam yang mendorong terbentuknya kelompok teroris seperti Hizbullah, Hamas, dan Houthi untuk menyerang Israel masih belum ditentang. Ayat-ayat jihad dalam Al-Quran terus memotivasi Muslim radikal untuk memerangi non-Muslim, terutama Kristen dan Yahudi. Selama Islam masih belum ditentang, para ekstremis radikal akan terus bermunculan, bersedia membunuh dan dibunuh demi menyenangkan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh,
Hashem, Hasan, ngapain kalian di sini? Tahu aja lah. Yahudi langsung menghabisi kami begitu jadi ketua Hizbullah. Astagfirullah, akhir-akhir ini mereka galak banget. Iya, betul itu. Hei, mana nih 70 perawannya? Akhi, kayaknya kita ditipu Nabi Muhammad nih. Dibungker bawah tanah. Kukira aman di sana. Namun langit runtuh. Kini ku harus berkelana. Ledakan besar, wah, kupikirkan ke surga. Astaga naga. Malah sauna luar binasa. Aku mati. Sungguh-sungguh mati. Kupikir ketemu Huris, malah nyasar ke sini. Panas di mana-mana. Kejutan yang tak disangka. Di lahar panas ini, sungguh ku tak percaya. Aku mati. Sungguh-sungguh mati. Kupikir ketemu Huris, malah nyasar ke sini. Panas di mana-mana. Kejutan yang tak disangka. Di lahar panas ini, sungguh ku tak percaya.